Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to Speaking for Daily Communications. For this first meeting, actually I couldn't make it for offline classes, so I make this as our e-learning material for you. Ya, untuk minggu pertama ini agenda kita adalah masih ke introduction. So I will give you our course agreement for the whole semester and also introduction of myself. Yeah. So this semester with me, we will have speaking for daily communications. Okay, I will start by explaining what is your subject about. The title is Speaking for Daily Communications. Your class is BI1A, 3 hours per week, jadi 3 SKS ya kelasnya. Academic year-nya 2022-2023. And let me introduce myself. My name is Komala Dusha Putri MPD. You can call me Miss Mala or Miss Komala. Here is my phone number 089618226142. You can find my number also on our WhatsApp group. If there are any of you that hasn't been invited to the group, just let me know ya. Atau tanyakan link grupnya ke temannya yang lain. And here is my email address. You can reach me through this email if you have something to do with submitting assignment or etc. Jadi nanti emailnya nanti mungkin akan kalian akses ketika ada tugas atau PR yang harus dikumpulkan via email. Right, now I will tell you the goals of our Speaking for Daily Communications. We have some goals in this course, jadi ada beberapa tujuan. The first one is you are expected to be able to know the vocabularies used in English. Of course ya, untuk penggunaan kosakata itu semua penting sekali untuk memperkaya jumlah vocabulary yang kalian tahu. And then use expressions commonly used in daily communications. Jadi diharapkan nanti pada akhir kalian bisa menggunakan ekspresi-ekspresi yang umumnya digunakan dalam percakapan atau komunikasi sehari-hari. And then you can analyze and explain sentences according to basic grammar rules, state and describe opinions on daily communication context, and use oral and written communication skills effectively in daily communication context. So in the end, you are expected to have a better English, a good skill to perform a better English. So become better and better in the end. Itu untuk goals-nya. Now, I would like to tell you about some rules or agreements that we have to agree first in our meeting. Jadi ada beberapa peraturan yang akan kita terapkan selama 1 semester ke depan di kelas ini. Peraturannya nggak jauh-jauh dari peraturan Bina Dharma. Yang pertama, attending class regularly according to EBD regulations. Kalian semester baru mungkin sudah pernah dengar juga aturan-aturan di kelas bahwa jumlah kehadiran kalian itu harus minimal 80%. Jadi kalau misalkan 16 pertemuan, 80% dari 16, paling enggak kalian cuma boleh absen itu 2 kali. So make sure that your attendance is safe. Jadi pastikan kehadirannya itu aman. And then the second is compensation will be given to latecomers except for prior notifications. Absences are only tolerated for those with doctor's recommendations, jadi surat dokter, parents formal letters, surat dari orang tua, or students prior notifications, atau pemberitahuan dari kalian. On Zoom meeting, the video should be on. Jadi nanti mungkin kalian sudah dengar juga dari Ibu Kaprodi bahwa kita kan ada sistemnya adalah hybrid learning. So, 9 meetings we will have tatap muka, and 7 meetings e-learning. Dan di dalam tatap muka itu, kita bisa mengadakan pertemuan secara Zoom, daring. Ya. Dan peraturannya adalah, selama Zoom meeting terlaksana, your video should be on. Mungkin kalau kalian sekarang familiarnya nyebutnya on cam gitu ya. Jadi semuanya harus on cam. Next, mobile phone sound and SMS and others executions are not allowed along the teaching learning process. Jadi selama kegiatan belajar mengajar.
Food and drinks are not allowed during the class. Formal dressing performance are recommended during the class. Jadi pakaiannya bebas pantas ya. Tidak terlalu seksi untuk yang perempuan, tidak menggunakan celana pendek untuk yang laki-laki, bebas pantas. Assignments and homework should be submitted on time. Dan the percentage of using English in class compared to Indonesia language about 75% English in class. Dan sekarang Miss akan jelaskan beberapa penjelasan lagi untuk peraturannya. Untuk yang pertama, untuk latecomer. Ini berlaku juga baik pada saat kita memulai Zoom meeting ataupun mau pertemuan di tetap kelas ya. So, I will give you 10 minutes dispensations for coming late to the class without notifications. If you come late more than 10 minutes to the class without notification, you can still join the class. You can still follow the lessons, but I will not give you the attendance. Jadi, Miss kasih waktu dispensasi 10 menit untuk datang terlambat di kelas tanpa pemberitahuan. Kalau seandainya kalian datang terlambat lebih dari 10 menit tanpa pemberitahuan, kalian boleh tetap masuk, boleh tetap ikut kelasnya, tapi yang nggak miss absen gitu. Dan itu berarti akan berpengaruh dengan jumlah absensi kalian di peraturan yang pertama tadi. So, if you think that you will come late more than 10 minutes, send me notifications. Tell me before, ya. Jadi kalau seandainya kalian kasih udah tahu bakal telat nih, kira-kira saya bakal telat lebih dari 10 menit nih. Kasih tahu saya. Kalian bisa WhatsApp saya, kalian bisa chat juga di grup. Kita sudah ada WhatsApp grup ya. If you give me prior notifications, I will still consider your attendance. Jadi kalau seandainya kamu kasih tahu Miss dulu, kabarin Miss dulu bahwa kamu akan terlambat, tetap akan saya absen. Oke, itu untuk yang pertama. Yang kedua, this is also for Zoom meeting and also for in-class meeting, ya. So, your phone can be used only for teaching and learning process. Jadi Miss izinkan kalian menggunakan handphone di kelas ataupun di dalam Zoom meeting, tapi hanya untuk proses belajar dan mengajar. For example, for looking up your dictionary, untuk lihat kamus. Kalau anak zaman sekarang kayaknya udah hampir nggak ada lagi ya yang bawa kamu 1 miliar kata atau yang bawa kamu 1 juta kata yang tebal-tebal itu ya. So if you want to look up your dictionary, you may use your phone. Atau if you want to search or browse the internet for any resource that related to our study, atau pengen browsing internet untuk mencari materi-materi yang berkaitan dengan pelajaran kita, boleh pakai handphone. But for another business, I don't allow you to use your phone in our class, and your phone should be vibrated. Jadi nggak boleh lakukan hal-hal yang lain di kelas menggunakan handphonenya, dan handphonenya juga harus di silent. Contoh nih, misalkan nanti ada yang ceweknya nelpon, kalau dalam waktu 1 menit nggak diangkat mau diputusin gitu ya. Kalau ada kasus-kasus kayak gitu, you can ask for my permissions and do it outside the class. Jadi kalau ada kasus-kasus yang lain di luar kasus belajar mengajar, kalian boleh minta izin sama Miss, kemudian selesaikan di luar, baru nanti masuk lagi. Ya. Itu untuk yang kedua. Terus yang ketiga, no food or drink allowed except water. Jadi di kelas kita nggak ada yang makan ya, nggak ada yang makan, cuman boleh minum. Apalagi kalau kita kan kelasnya ini kalau nggak salah pagi ya, pas pagi nanti banyak lah yang belum sarapan lah, bawa makanan karena lapar lah dan lain-lain. Kalau memang kasusnya kalian belum sarapan dari rumah, ask for my permission to finish your breakfast first outside the class. Jadi sebelum kalian boleh masuk dulu, izin sama saya, Miss, permisi Miss, saya mau menyelesaikan dulu makan paginya, kemudian lakukan di luar baru masuk lagi. Except, kecuali kalau kalian memang bawakan makanannya untuk semua teman-teman kalian di kelas.
baru boleh makan bareng-bareng di kelas. Tapi kalau cuman kalian sendirian, silakan selesaikan makannya dulu di luar, baru nanti masuk. No chewing gums, no candies also in the class ya. Jadi nggak ada permen karet, nggak ada yang makan permen di kelas. Kalau minum, yes, you may. Boleh bawa minum, bawa air putih, yang penting yang melegakan. Because we are in speaking class and I want you to speak. Karena kelas kita adalah kelas speaking, jadi Miss pengen kalian itu untuk banyak berbicara nanti di kelas. Jadi boleh kalau mau bawa minum ya. Terus yang keempat, about homeworks and assignments. Apa nih homeworks and assignments? Oke, ini bukan berarti Miss akan setiap saat kasih kalian tugas atau PR ya. Kalau untuk homework and assignments, I give you 100% full right to choose whether you want to do your assignment or not. Okay? With full considerations, if you do your assignment, you will get the rewards. And if you don't do the assignments, you will get the consequences in the end of the semester. Jadi kalau sama Miss Mala ini di kelas mudah ya untuk mengamankan nilai kalian. Jadi Miss kasih kalian 100% hak penuh untuk memilih mau mengerjakan tugas atau PR yang saya kasih atau enggak. Tuh, enak kan? Tapi dengan kesadaran penuh bahwa kalau kalian kerjakan, kalian akan dapat rewardnya. Kalau kalian nggak kerjakan, kalian pun akan dapat konsekuensinya di akhir semester. Jadi kalau mau secure nilainya sama Miss Mala itu ya mudah aja. Kalian aktif di kelas, kalian kerjakan tugas-tugas yang ada, kalian rajin berdiskusi, insya Allah nilainya akan bagus kalau sama saya. Oke, apalagi kalian kan sekarang udah kuliah nih, bukan anak SMA lagi, jadi nggak harus diwajibkan, nggak harus disuruh-suruh terus. Jadi kalian sudah bisa memilih mana yang baik untuk kalian. Oke, terus yang terakhir, tuh, Mr. Obama said that he wants you to speak English. In these lessons, in this course, I will use mixed English actually, ya. Jadi nanti di kelas saya akan gunakan mix English Indonesia. Jadi Miss akan campur seperti yang apa Miss lakukan saat ini. Jadi Miss akan gunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia untuk membantu dalam penjelasannya, untuk membantu dalam explanations-nya nanti. But you, I want you to encourage yourself to speak in English. Jadi Miss mau kalian memberanikan diri kalian untuk berbicara dalam bahasa Inggris. If you want to ask for my permissions, if you want to send me WhatsApp, if you want to giving your opinion or asking a question in our discussions, try to use English. Jadi mau nge-WA saya, mau minta izin sama saya, mau nanya atau mau ngasih pendapat pada saat kita berdiskusi, cobalah gunakan bahasa Inggris. It's okay to make mistake. It's okay to mix and match with bahasa, with Indonesian language. At least you try. At least you are brave to try to speak in English. Jadi nggak apa-apa salah, nggak apa-apa campur-campur dengan bahasa Indonesia. Yang penting kalian berani untuk mencoba. Karena nanti kalau seandainya ada yang nggak tahu, temannya yang tahu bisa kasih tahu. Kalau temennya nggak tahu, saya bisa bantu kasih tahu. Kalau saya pun nggak tahu, kita sama-sama cari tahu. Jadi kita sama-sama masih belajar di sini, itulah yang namanya proses of belajar. Learning process. Jadi jangan takut untuk mencoba, beranikan diri kalian untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Apalagi kalian jurusannya adalah English Literature. Oke, sekarang kita coba lihat RPS-nya dulu. RPS ini sudah saya akses sudah saya upload di e-learning kalian. Jadi kalian bisa lihat di e-learningnya nanti. Kalau masih ada yang belum bisa akses e-learning, let me know ya. Tolong kasih tahu saya. Jadi nanti kita bisa yang belum bisa akses e-learning bisa kumpulkan tugasnya atau bisa lakukan tugasnya itu via WhatsApp.
Oke, nanti kalian baca sendiri. Jadi bahan kajiannya itu tentang describing people, telling hobbies, telling opinion, telling reason. Because we are speaking class, jadi nanti akan diisi dengan berbagai macam project ya, berbagai macam eh, assignments di sini. Jadi nanti sesuai topik-topiknya kalian akan diminta untuk practice, untuk do the conversation or do the speaking in front of the class. Kalau seandainya kita pertemuannya kelas or in our Zoom meeting kalau pertemuannya e-learning ya. Jadi nanti kalian ada tentang greetings, introductions untuk yang pertama-pertama ini ya. Introducing yourself, introducing others, and then we have a description, descriptive words, adjectives, describing things, person, describing a place, expressions of likes, dislike, talking about hobbies, habits, and etc. We also asking questions, answering questions, asking directions, giving directions, and so on. You can read the RPS on your e-learning, and so you can know what you will have for the whole semester this in this first semester ya. Sampai nanti di akhir kita akan ada ujian akhir semester. By the way, for speaking, I don't give you a written test ya. Jadi untuk speaking itu nggak ada written test. Jadi nilainya nanti saya ambil dari uh, performa kalian sehari-hari dan juga dari tugas-tugas kalian yang kalian kerjakan. Alright, itu untuk RPS-nya. Okay, I think enough for this introduction session. Thank you very much. Kita nanti ketemu lagi di meeting selanjutnya. Mungkin baru kita ketemu tatap muka. Untuk hari ini, untuk yang minggu pertama, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk menanya di grup WhatsApp atau boleh langsung tanyakan di forum diskusi kita di dalam e-learning. Thank you for today. See you next meeting. Goodbye and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.